Kemarin pernah dibahas tentang sebab penyimpangan dari sumbernya, yaitu kejahilan dan hawa nafsu, di mana solusinya adalah ilmu dan iman. Sekarang kita bahas yaitu penyebab kesalahan dari prosesnya, proses aplikasinya. Jadi semua penyimpangan dalam beragama itu pertama adalah karena menyalahi prosedur. Menyalahi prosedur. Dalam penyimpangan akidah itu adalah menyalahi prosedur, yaitu syirik. Syirik adalah dia menyalahi prosedur tauhid. Menyalahi prosedur tauhid. Yang kedua, bid'ah. Bid'ah itu menyalahi prosedur manhaj ibadah. Manhaj, metodenya ibadah. Karena prosedur yang benar dalam beribadah adalah ittiba. Ittiba syariat, mengikuti perintah syariat. Jadi bid'ah itu menyalahi prosedur manhaj ibadah. Dan yang ketiga adalah maksiat. Maksiat itu menyalahi prosedur muamalah. Karena prosedur yang benar dalam muamalah adalah kesolehan, amal soleh. Dalam manhaj ibadah tadi, rumusnya adalah asal sesuatu ibadah itu dah haram sebelum tegak dalil. Jadi suatu ibadah itu yang ditanya apa dalilnya, mana perintahnya dari syariat. Ini rumusnya jelas. Apabila tidak ada dalil, haram melakukan suatu ibadah. Sedangkan dalam muamalah tadi, amal soleh muamalah, yang ditanya adalah larangan. Asal sesuatu itu boleh sebelum tegak larangan. Jadi apabila tidak ada larangan dari syariat tentang hal haram suatu muamalah, dalam hal makan, minum, berpakaian atau dan semisal dengannya dalam hal muamalah yang bukan tauqifiyah, jadi rumusnya adalah yang ditanya mana larangannya. Apabila tidak ada larangan, maka itu akan menjadi boleh, halal hukumnya mubah. Jadi kembali kepada poin tadi, bahwa semua penyimpangan itu tadi dari proses aplikasinya itu karena menyalahi prosedur. Menyalahi prosedur. Karena sekadar niat baik tidak cukup. Dalam hal dunia aja, kalau kita punya niat baik tapi kita tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan, itu tetap tidak akan diterima. Walaupun sebaik apapun niat kita, sebagus apapun yang kita lakukan, kalau menyalahi prosedur, tidak mengikuti prosedur, tidak akan diterima. Jadi jelas, untuk beragama, yang pertama asas beragama adalah tauhid. Tauhid itu adalah prosedur yang benar dalam berakidah. Akidah Islam, akidah salaf. Akidah salaf, akidah Islam itu adalah tauhid, mentauhidkan Allah. Qul huwallahu ahad. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahuddin. Ya ayyuhallazina manuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu akidah kita. Inna dina indallahi Islam. Sebenarnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Itulah akidah kita, akidah Islam, akidah tauhid. Lawannya adalah syirik, kufur. Islam lawannya kufur, tauhid lawannya syirik. Jadi syirik itu menyalahi prosedur akidah. Kita dalam risam, kufur itu adalah menyalahi prosedur kita dalam Islam. Islam lawannya kufur. Yang kedua adalah manhaj ibadah, bid'ah. Bid'ah itu memang menyalahi prosedur ibadah, manhajnya ibadah. Makanya dikatakan wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang kesesatan itu diancam dengan neraka. Dan dalam hadis pun disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad, dan barang siapa melakukan amal tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Dan dalam muamalah, ya ayyuhan ladzina amanu, dalam muamalah disebutkan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, maka makanlah kamu, makan minumlah kamu dari muka bumi ini yang halal dan thayyib. Yang pertama halal, yang kedua thayyib, baik. Jadi tidak cukup halal juga, tetapi harus baik juga. Bisa jadi sesuatu itu halal, tapi cara mengusahakannya tidak baik atau kurang baik atau apa. Jadi intinya dalam muamalah itu
rumusnya halalan thayyibah, halal dan baik. Selagi tidak ada larangan syariat, yang pertama halal, yang kedua balik, halalan thayyibah, halal dan thayyib, halal dan baik. Jadi kembali kesimpulannya, jadi kita harus mengikuti prosedur akidah kita, tauhid, prosedur ibadah ilah, ittiba syariat, prosedur muamalah itu melakukan amal soleh yang halal dan baik, halalan thayyibah, terutama dalam mencari rezeki. Tidak perlu banyak, yang penting halal dan thayyib. Kalaupun banyak lebih bagus, banyak halal dan thayyib. Tapi ada orang mengejar banyak tapi tidak halal dan tidak thayyib, atau halal tidak thayyib. Ya, solusinya kita harus mengikuti prosedur dalam segala sesuatu, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama, terutamanya dalam urusan agama, dalam prosedur akidah, dalam prosedur ibadah, dalam prosedur muamalah. Dalam prosedur akidah kita berakidah tauhid, dalam prosedur ibadah kita bermanhaj ittiba, manhaj salaf. Yang mengapa manhaj salaf itu banyak dalil-dalilnya, baik dalam Al-Quran dan hadis yang menyebutkan bahwa manhaj salaf itu adalah manhajnya Islam yang benar, manhajnya para sahabat. Dan yang ketiga, dalam muamalah kita prosedur mengikuti prosedur kebaikan yang ditetapkan oleh syariat, yang tidak ada larangan dari syariat secara halal dan thayyib.